Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon dimanapun kalian berada, masih bersama saya Dita Zulaika. Tentunya dalam tema kita hari ini adalah misteri komunikasi bisnis. Sudah bersama saya ada dua panelis kita, Kak Doni De Kaiser dan juga Kak Roni Francis. Dan juga bintang tamu kita ada Pak Min. Kita hari ini akan mengulik banyak sekali ya informasi dari Pak Min terkait apa sih sebenarnya strategi bisnis yang bagus, bagaimana berkomunikasi secara baik Pak ya untuk bisnis. Jadi sahabat Eljon dimanapun kalian berada tetap nantikan obrolan kita. Kita akan lanjut sesi tanya jawabnya Kak. Mulai serius ya kayaknya. Biasa masih aku kayak ke bawah serius. Iya. Bapak, aku mau tanya nih. Dalam hal bisnis, apakah setiap komunikasi itu ujung-ujungnya untuk jualan? Ujungnya Penting duit banget ya? Ujungnya duit cuan. UUD ya? Komunikasi, kalau dengan tema komunikasi bisnis, ujung-ujungnya ada aspek komersial udah pasti. Kalau bisnis, tapi kalau komunikasi kan tidak selalu secara umum ya, tidak selalu aspek bisnis. Nah, dalam aspek bisnis ya pasti ada sesuatu ekonomi yang akan ada di sana. Nah, yang menjadi kunci sebetulnya di dalam komunikasi bisnis itu dikaitkan dengan negosiasi tentunya. Kalau bisnis kan negosiasi, mindset win-win itu menjadi salah satu tonggak kesuksesan di dalam komunikasi bisnis. Sebab kalau ingin menang sendiri ya, menangnya dewe gitu, bahasa Perancisnya gitu. Itu biasanya bisa terjadi bisnis ketika kita merasa posisi yang kalah dan mau tidak mau kita terpaksa beli gitu ya. Tapi cepat atau lambat biasanya ini untuk kedua, ketiga orang mulai melirik ke pihak lain. Kalau tidak dilandasi dengan mindset win-win. Gitu. Nah, mindset win-win ini menjadi sebuah yang sangat penting karena apa? Karena kita ingin long term bisnis gitu ya. Jadi memang strateginya, prosesnya tidak langsung Pak ya, tapi ada beberapa tahapan jangkauannya juga ya untuk menghasilkan. Tergantung skala bisnisnya ya. Kalau bisnisnya kecil ya bisa ketemu sekali selesai. Tapi kalau dalam bisnis project tertentu ada decision maker, ada purchaser, ada influencer. Di dalam bisnis ya ada influencer. Nah inilah biasanya mereka orang-orang yang di belakang layar. Siapa influencer? Contohnya mereka pakai konsultan dari luar. Yang kemudian tidak terlibat di dalam negosiasi, tapi ngasih kisi-kisi terus. Tolong ini pertanyakan, ini coba negosiasi ininya gitu loh. Itu kan pihak influencer luar yang berpengaruh. Kalau komunikasi dalam bisnis peti mati sama pemakaman gimana Pak? Itu masa kita bilang selamat datang kembali, repeat order, semoga mati kembali gitu, semoga hidup kembali gitu. Tapi itu bisnis yang pasti ya. Iya, Repeat order. Ya, itu kan bisnis yang pasti kan, orang pasti akan ke situ kan. Itu bisnis yang menarik ya. Yang pakai nggak tahu, yang tahu nggak mau pakai, yang pakai nggak mau beli itu. Iya. Itu bisnis menarik. Yang pakai nggak tahu, yang tahu nggak mau pakai, yang pakai nggak mau beli. Tapi laku dan nggak boleh tawar. Nggak boleh tawar karena itu ada faktor kultur. Kultur dan bahkan untuk orang Chinese tentunya di sini ya budaya itu budaya. Ya, Pak Diang nih, kalau kita berbicara budaya sama Pak Min ya, mestinya kita dengarkan dalam satu segmen khusus gitu. Emang banyak Roni sudah mulai acara-acara peti yang seperti apa? Aduh, mau jawab itu khawatir. Kayak tadi nggak mau pakai. Iya. Nggak tahu ini mau jadi donatur. Kita alihkan topik saja bagaimana? Coba kembali ke bisnisnya gimana? Kembali ke bisnis Bapak ya. Apakah orang yang mempunyai keterbatasan cara komunikasinya itu gimana Pak? Apakah bisa berhasil atau gimana? Begini, kalau komunikasinya one on one bisa menggunakan media lain artinya bisa bantu slide, bantu teks apapun. Atau kita juga bisa dengan tim. Jadi kalau komunikasi bisnis tidak selalu one on one. Bisa 3 lawan 3, 1 lawan 3, 3 lawan 1 karena ada tim ya. Di dalam perusahaan itu kan yang saya sebutkan tadi ada usernya, ada purchasernya, mungkin ada decision makersnya, ada influencernya gitu. Nah biasanya mereka bisa terlibat di dalam waktu yang bersamaan ketika bisnis, bisa juga nggak, apalagi nanti ada procurementnya, gitu.
ya. Oke. Sebenarnya Panjang itu bukan ya. penghalang ya, semuanya Iya. bisa dilakukan dengan strategi masing-masing. Cuma kadang ya, saya melihat Pak Min, orang itu malah kendala biasanya datang dari dirinya sendiri juga. Betul. Dia sudah ada mental block satu gitu kan. Iya. Nah, ketika misalnya, aduh, gua mau presentasi nih sama perusahaan Bonafit nih, kelas internasional nih. Jakselnya balik Iya. ya kan? International. Udah nge-pair dulu ya. Udah nge-pair duluan gitu. Terus tiba-tiba, wah ini prinsipalnya, ini chairman-nya nih dari mana? Dari UK gitu kan. Ini udah JPR gitu kan. Akhirnya melakukan persiapan, pas ketemu ternyata, iya memang chairman-nya dari UK, tapi ternyata lama di Glodok tinggalnya. Jadi kadang ya, kita diintimidasi oleh pikiran yang kita tanam sendiri, Dit. Ya kan? Balik lagi ke mindset. Iya, karena biasanya juga nih ada perasaan apa itu lawannya superioritas itu kita minder, Inferior. inferior gitu kan. Iya. Kita, wih ini perusahaan dari luar nih, ini kelasnya internasional nih. Wah, yang mau mendengarkan presentasi bisnis kita adalah CEO-nya langsung gitu kan. Saya harus gimana? Malah tenang aja. Ketika dia mau bekerja sama dengan kita, bisa jadi karena dia tidak punya apa yang dibutuhkan kan. Nah, kita ahlinya. Ya kan? Nah, contoh misalnya saya punya satu produk yang ketika kita presentasikan itu dia perlu untuk menjadi bagian dari mungkin mata rantai produksi dia atau kemudian menjadikan nilai bisnis bagi perusahaan dia gitu kan. Nah, kalau sampai dia mau menerima presentasi bisnis kita, bisa jadi produk kita itu berpotensi diambil sama dia. Jadi kita fokus saja pada apa yang mau kita tawarkan. Ya kan? Nah, soal kendala-kendala lain bisa timbul seperti apa tadi? Istilah mental, bahasa. Ya kan? Ya, kita Budaya, kultur, ya, kehidupan, kultur budaya. pengalaman. Waduh, yang paling susah tuh Pak Min kalau misalnya orang Indonesia nih ya, orang Indonesia kan terkenal dengan ini ya. Gua orang Indonesia bukan? Iya, iya. Ada sebuah negara di sana lah, di, Wakanda ya di Wakanda sana itu kan. Kalau presentasi jam 10, biasanya jam 10 sih datangnya, tapi lebih 59 menit ya kan. Nah, sementara besoknya dia ketemu dengan orang Jerman misalnya. Orang Jerman itu kan kalau misalnya jam 10, ya jam 10 nggak mau lebih cepat atau lebih on mundur time gitu ya. kan, iya jadi on time itu. Nah orang Jepang juga beda gitu kan. Nah kalau orang Jepang itu presentasi bisa kuat, kemudian kerja sampai tengah malam gitu kan, habis itu karaoke gitu kan. Besok pagi-pagi sudah di Udah ruang on meeting time lagi. lagi. Iya gila gitu kan. Nah kita harus memahami itu. Seperti kata Pak Min tadi bilang ya, faktor kultur tadi itu malah sebenarnya bisa menjadi perekat cara kita untuk membangun bonding. Ya kan? Kalau kita tahu nih, yang kita mau ajak bicara nih CEO dari Jepang misalnya gitu kan, kita pelajari kebiasaan-kebiasaannya, kulturnya gitu kan. Nah kalau dari orang Eropa seperti apa dan sebagainya. Karena ada komunikasi itu high context, low context, high context dan low context. Ya kan? Nah itu nanti di semester besok aja kita bahas ya. Nah, kaitan dengan tadi ya, faktor minder pasti terjadi. Tetapi ketika Minder ya, bukan Mindiarto ya. Namun ketika kita belajar di dalam komunikasi bisnis kemudian ditambah dengan negotiation skill. Nah, problem yang dikhawatirkan tadi sebetulnya bisa menjadi sebuah solusi artinya dengan mengenal yang disebut the power of negotiation. Jadi kita tahu kekuatan bernegosiasi apa. Oh, kita mesti investigasi dulu yang akan hadir siapa saja, posisi mereka sebagai apa, siapa decision maker. Nah, hal-hal demikian sebetulnya adalah yang perlu kita amati dulu. Dari mana kita tahu? Bisa melalui proses apa ya, yang disebut dengan probing ya, probing ke siapa sekretarisnya atau orang yang kita bikin appointment. Kita punya data lebih lengkap. Kepoin termasuk dulu behavior, ya. Kayak Dita dong, kepoin Instagramnya Pak Min ya kan. Ya itu Selamat artinya pagi, the good powernya. morning. Atau kalau minder kayak tadi Mas Doni bilang, wah minder. Nah di dalam power of negotiation itu kita bisa menggunakan metode bagaimana kalau meetingnya di kantor kita. Oh iya. Itu udah nambah kita punya strata gitu loh. Karena dia tamu, kita tuan rumah. Nah itu adalah salah satu the power of negotiation. Atau posisi kursi juga berpengaruh. Round table atau segi empat, terus stage-nya gitu. Nah itu semua di dalam negosiasi itu punya peran. Ternyata tidak segampang Sesimpel itu. tidak Kalau masih minder juga ya, grogi Workshop. juga. Workshop ikut enggak ya, suguhkan kopi yang sudah dicampur obat batuk. Ya,
bikin ngantuk. Tapi budaya-budaya Chinese kembali ya, kalau negosiasi paling enak tuh ada yang disebut dengan lunch meeting Iya, atau dinner dinner meeting. meeting, ya. Sambil ngobrol makan. Iya. Lah, perut udah Tapi kenyang rata-rata, diem. Perut iya. udah kenyang diem. Rata-rata Semua yes gitu. Budaya Asia rata-rata kayak gitu, Bang. Gitu ya. Orang Minang juga gitu, ya kan. Orang Sulawesi juga semua selesai di meja makan. Ya, Ya kan, negosiasi Korea meja juga makan ya. Iya. Jadi makanya kalau kita ketemu sama sesama Asia, lebih baik kita lunch meeting atau dinner meeting. Ya kan, kalau orang Jerman, kasih bir aja. Oke, ternyata setiap kultur itu memang Beda, mempengaruhi cara iya. berkomunikasi. Ya, bisnis. kultur. Kadang bagaimana sih kita menghindari miskomunikasi? Menghindari miskomunikasi. Iya. Satu pihak ketika memaparkan kaitan komunikasi dalam bisnis tentunya ya, bukan komunikasi biasa ya, komunikasi dalam bisnis itu artinya ketika seseorang sudah memaparkan semua yang dibicarakan tadi adalah perlu ada yang disebut resume ya, atau apa, kesimpulan ya. Iya. Oke, jadi poin-poin yang sudah kita bicarakan barusan adalah tentang 1 ini, 2 ini, 3 ini dan seterusnya. Nah, itu kaitannya. Nah, itu endingnya, tapi proses menuju ke sana apa? Nah, di dalam negosiasi itu biasanya ada yang disebut dengan buying list. Buying list itu adalah poin-poin apa yang ingin saya dapatkan, gitu ya. Itu dengan aim high, bahasa kerennya. Harapan. Kirain daftar belanja ke pasar. Buying list. Buying bukan list ya? itu ada aim high, artinya harapan kita tertinggi. Nah, Iya. kalau dari sisi penjual kaitan bisnis, kan harapan tertinggi penjual apa? Harga paling tinggi, kuantiti paling banyak, kalau Iya. bisa bayar cash, nggak ada servis, gitu. Itu kan maunya kita. Tetapi pihak lain kan terbalik, harga Iya. paling murah, kredit paling panjang, minta Iya. servis sepanjang-panjangnya dan seterusnya. Nah, ini masuk ke dalam sebuah zona yang disebut zona negosiasi. Nah, ya, tuh. Nah, dari sanalah kemudian kalau ada kesepakatan baru kita list. Ternyata dari buying list tadi ya, terjadi konsesi, saling tukar kepentingan. Kalau tidak terjadi dan kemungkinan deadlock, kita jangan paksakan negosiasi itu harus selesai. Nggak Kita harus hari stop. itu selesai Tidak ya? harus. Kita entah next 3 days atau next week kita sambung. Oh, maksudnya kita kasih kesempatan Mereka untuk berpikir. kita cari dukun gitu ya. Biar dia berubah pikiran gitu. Ya perlu waktu. Artinya kalau waktu dikasih mungkin untuk memberikan dia kenyamanan untuk berpikir, tapi nggak boleh terlalu lama juga dong Pak Min. Ya kita pakai time frame semua. Kayak kita berikan 2 hari, 3 hari tergantung daripada project dan tingkat kesulitannya tentunya. Iya. Jadi itu jadi negosiasi di dalam bisnis tidak selalu ketemu sekali terus selesai. Karena bisa aja kita menjadi lose loh, menjadi kalah. Nah, dari buying list tadi poin-poin yang ingin kita sampaikan, mana yang menjadi critical? Critical itu artinya apa? Poin ini harus saya peroleh. Iya. Poin yang lain boleh saya kalah itu loh. Iya. Ah, Sebenarnya win-win di situ ya. Win-winnya tuh di situ. Iya. Dan win-win tidak selalu artinya 50%. Iya. Kalau ada 10 konsesi ya. 5 saya menang, 5 saya kalah gitu kan. Tidak selalu. Bisa saja 3 saya menang, 7 saya mengalah, tetapi Iya. nilai 3 ini sama dengan Iya, nilai 7. dan bisa jangka panjang. Cuma yang tidak bisa menunggu tadi Pak Amin, kalau misalnya oke, belum deal sekarang, kita kasih waktu dia 3 hari atau 1 minggu, ya peti mati nggak bisa. Udah formalinnya udah habis. Formalin sudah habis. Udah keburu Iya. bau lagi. Saya minta waktu 2 bulan ya. Wah, Nah, beda. mungkin bisa dilanjut di dalam proses negosiasi tadi. Sebetulnya kalau kita bermain dan belajar tentang ilmu negosiasi di dalam bisnis ya, komunikasi bisnis itu masing-masing orang tuh bisa punya peran sendiri-sendiri. Jadi anggaplah kita berempat adalah dari pihak penjual, kemudian ada lawan dari sana ya, ada 3, entah 4, 5. Masing-masing ini tuh bisa bermain sandiwara. Iya. Memain peran ya. Ada bermain peran sehingga seakan-akan Menaikkan bargaining posisinya. punya bergening gitu. Iya, Itu ilmu negosiasi itu. Iya. Kayak buka rumah makan ya. Iya. Waktu saya dulu belajar buka rumah makan itu, saya suruh semua teman-teman saya parkir di situ yang ramai. Ya kan, jadi orang, wih ini pasti enak nih. Kenapa? Rame gitu kan. Rame. Nah, salah satu strategi juga Bapak. Iya. Atau bisa juga dengan gayanya, contoh mungkin gaya yang ekstrim gitu ya. Ini meeting berempat, setelah negosiasi kemudian saya gebrak meja sampai Oh. mau segini ambil nggak mau, yaudah dah sambil meninggalkan ruang meeting gitu. Iya, sambil berharap dipanggil lagi. Sambil meninggalkan ruang pertemuan gitu. Nah kemudian Temennya, Mas Doni kan tim kita nih, Iya. pura-pura jadi malaikat. Oh. Bos saya tuh begini, oke untuk ngomong sama saya nanti saya bantu deh. Itu ilmu negosiasi. Padahal bosnya udah WA kan. Oh ya, Amankan ya. aman kan ya? Kayak ke pasar Pak Min, bisa nih kan, tawar gitu kan, di mana di Thailand gitu kan, belanja ini itu udah. Wow,
3 baht ya kan, no, 2 baht, 3 baht, ya udah, thank you, gitu kan. Jalan sambil panggil dong. Nggak dipanggil. Indonesia juga gitu. Indonesia Pak. juga ya, sampai Banyak titik darah sekali. penghabisan ya nawarnya Iya, ya. Tips-tipsnya. Mungkin Iya. next kita akan bahas lagi ya beberapa tips-tips. Iya sama tentang- kami berdua aja ya, dia nggak usah ya. Karena dia kan ada segmennya sendiri. Setelah ini, sahabat Eljon, kita akan mendengarkan Kak Roni Prancis menjelaskan segmen kataknya zodiak. Tapi jangan kemana-mana, tetap saksikan L Talk, Empowering Life Through Communication. Hi everyone, my name is Elizabeth Gabriela Kristanadali from the Pearl of Indonesia, North Sulawesi. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you, bye-bye.